Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wah, dari kelompok Intel, Farizi Rizky Mulyansyah, Muhammad Hafiz Hibatullah, Romadhani, Rizka Rahmawati, dan Sentan Jaya akan mempresentasikan lingkungan cerdas atau smart environment. Oke, bisa dilanjut slide-nya. Yang pertama adalah definisi lingkungan cerdas. Lingkungan cerdas adalah ekosistem di mana teknologi terintegrasi termasuk perangkat IoT, kecerdasan buatan, dan analisis data diterapkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pengelolaan lingkungan dalam pembangunan kota yang memperhatikan faktor lingkungan hidup. Tujuannya wujudkan tata kelola lingkungan yang baik, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Fokus utamanya adalah peningkatan efisiensi, penghematan energi, dan kenyamanan dengan otomisasi dan keputusan berbasis dalam eh, suatu atau komunitas. Oke, bisa dilanjut slide-nya. Oke, komponen lingkungan cerdas terdiri dari empat benda. Yang pertama adalah sensor. Sensor merupakan komponen dasar yang mengukur berbagai parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, cahaya, gerakan, dan kualitas udara. Data dari sensor ini memungkinkan sistem cerdas untuk memahami kondisi lingkungan tersebut. Menurut Adrinta dan Dahlan, sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, mekanik, dan sebagainya. Kemudian ada perangkat IoT. Oh, ntar saya lupa. Secara umum, berdasarkan fungsi dan kegunaannya, sensor dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu sensor mekanis, sensor optik, dan sensor thermal. Oke, langsung saja. Yang kedua adalah perangkat IoT atau Internet of Things. IoT merupakan konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat konektivitas yang internet yang tersambung secara terus-menerus. Suatu benda dikatakan IoT apabila terdapat benda elektronik atau peralatan apa saja yang tersambung ke suatu jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Cara kerja dari IoT yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang setiap perintah perintah dari suatu argumen menghasilkan sebuah interaksi dan komunikasi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis dan menjadi media penghubung antara perangkat tersebut adalah internet. Kemudian ada cloud computing. Menurut Al-Fatih dan Marco, cloud computing adalah model komputasi di mana sumber dayanya seperti prosesor atau computer power, storage, network, dan software menjadi abstrak diberikan sebagai layanan jaringan internet menggunakan pola akses remote. Dan komponen terakhir adalah artificial intelligence. Artif- Artificial Intelligence atau AI singkatannya adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugasnya yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan yang cerdas. Dalam konteks AI, Di dalam konteks AI, terdapat beberapa konsep penting seperti machine learning, neural network, dan yang terakhir, eh, natural language processing, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alfarizi. Dipersilahkan. oke, terima kasih kesempatannya.
Yang ketiga adalah arsitektur lingkungan cerdas. Nah, pertama-tama ada yang disebut dengan alur data ya. Dalam sebuah lingkungan cerdas itu berbagai sensor yang terpasang di sekitar lingkungan cerdas itu akan mengumpulkan data-data ya, bisa berupa suhu, kelembapan, kualitas udara, atau bahkan data aktivitas manusia. Nah, data ini tuh dikirim ke pusat melalui jaringan seperti Wi-Fi atau jaringan 5G yang sangat cepat ya. Jadi hal ini tuh memungkinkan data itu dikirimkan secara real time ya, tanpa hambatan. Nah, selanjutnya data yang terkumpul tadi itu akan eh, masuk ke dalam tahap proses analisis. Jadi pada tahap ini tuh data diproses dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi machine learning, baik itu cloud server atau server lokal. Nah, teknologi ini tuh membantu mengenali pola ya, eh, terus memprediksi kebutuhan, eh, serta memberikan saran yang cerdas berdasarkan data yang dikumpulkan tadi. Tahap terakhir itu adalah keputusan otomatis. Nah, berdasarkan analisis tadi itu, sistem dapat mengambil keputusan otomatis. Misalnya, jika suhu ruangan itu terlalu tinggi, sistem itu dapat mengambil keputusan secara otomatis, ya. Atau contoh lainnya, dalam sebuah kota pintar itu, jika kualitas udara memburuk, sistem itu akan memodifikasi pengaturan lampu lalu lintas itu, eh, lampu jalan ya, untuk memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati itu. Jadi selanjutnya, yang keempat adalah eh, contoh implementasi lingkungan cerdas ya. Jadi ada beberapa contoh nyatanya ya. Yang pertama adalah smart city atau kota pintar ya. Dalam sebuah smart city itu kita menemukan sistem seperti manajemen transportasi pintar ya, yang mengatur lalu lintas secara otomatis untuk mengurangi kemacetan. Ada juga lampu jalan otomatis yang menyesuaikan pencahayaan berdasarkan situasi sekitar ya, serta pemantauan kualitas udara yang terus mengawasi kondisi lingkungan untuk kesehatan warganya. Nah, selanjutnya itu yaitu smart home atau rumah pintar. Di sini itu teknologi memungkinkan kita untuk mengontrol banyak hal ya, seperti termostat pintar yang mengatur suhu rumah sesuai kebutuhan dan sistem keamanan ya. Yang sistem keamanan yang berbasis sensor itu untuk memberi kita peringatan saat adanya potensi bahaya. Nah, sistem-sistem tersebut atau teknologi-teknologi tersebut itu eh, untuk sekarang itu bisa terintegrasi ya melalui AI seperti Alexa, Google Assistant atau Siri. Jadi di mana kita memerintahkan sebuah tugas itu akan melalui AI tersebut. Nah, dari AI tersebut akan menjalankan perintah seperti kita mengetikkan sebuah AC, kita hanya memberi perintah secara lisan. Nah, contoh lainnya itu adalah di bidang kesehatan ya, dengan smart healthcare itu perangkat wearable yang kita pakai sehari-hari itu seperti jam pintar atau smartwatch. Eh, Kini kita tuh udah mampu ya memantau kesehatan secara langsung seperti detak jantung atau level aktivitas lain ya. Seperti long run mungkin eh, berapa step itu akan tahu gitu smartwatch tersebut. Jadi sehingga kita tuh dapat melihat kondisi kesehatan kapan saja dan di mana saja ya. Nah, dan terakhir itu ada smart farming ya atau pertanian pintar. Dalam smart farming ini sensor itu digunakan untuk memantau tanaman ya. Irigasi itu dia diatur otomatis sesuai kebutuhan tanah dan tanaman. Dengan begitu hasil panen bisa meningkat ya tanpa membuang terlalu banyak sumber daya. Nah, jadi kesimpulannya itu semua sektor ini tuh menunjukkan bagaimana lingkungan cerdas itu telah diterapkan ya untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari. Jadi membuatnya lebih efisien dan nyaman lah. Oke, selanjutnya akan
presentasikan dengan rekan lain. Baik, selanjutnya ada manfaat dan tantangan lingkungan cerdas. Yang dimulai dari awal, manfaatnya dulu terdiri dari efisiensi energi. Lingkungan cerdas memanfaatkan teknologi seperti sensor pintar dan sistem optimalisasi untuk memantau dan mengelola konsumsi energi secara real time, di mana penyesuaian untuk mengurangi penggunaan energi seperti mengatur suhu dan pencahayaan secara otomatis. Selanjutnya ada peningkatan kenyamanan, di mana sistem lingkungan cerdas meningkatkan kenyamanan penghuninya melalui pengaturan otomatis yang responsif terhadap kebutuhan pengguna, misalnya pencahayaan cerdas yang dapat disesuaikan berdasarkan kehadiran orang. Selanjutnya ada keamanan yang lebih baik, di mana lingkungan cerdas meningkatkan keamanan yang melalui integrasi teknologi pemantauan seperti kamera CCTV dan sensor gerak. Sistem ini juga mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberikan respon cepat terhadap potensi ancaman. Selanjutnya ada pemantauan real time. IoT memungkinkan pemantauan teknologi secara real time, termasuk kualitas udara, tingkat kebisingan, dan arus lalu lintas. Data ini dianalisis untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen kota. Lalu tantangannya terdiri dari keamanan data, di mana keamanan data merupakan tantangan utama dalam penerapan Smart City. Data yang dihasilkan dari berbagai perangkat IoT dapat menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan cyber yang tidak dilindungi dengan baik. Selanjutnya, privasi pengguna, di mana privasi pengguna juga menjadi perhatian serius dalam lingkungan cerdas. Pengumpulan dan analisis data besar seringkali dilakukan tanpa persetujuan dari pengguna yang dapat melanggar hak privasi. Selanjutnya ada keterbatasan infrastruktur teknologi, di mana di beberapa daerah menjadi suatu hambatan yang signifikan dalam implementasi Smart City. Banyak wilayah yang menjadi masalah aksesnya kurang atau lambat atau tidak stabil. Jadi diperlukannya untuk menciptakan lingkungan cerdas yang efisien dan efektif. Oke, slide selanjutnya. Peran data dalam lingkungan cerdas. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan secara sensor memantau lingkungan, perilaku, dan interaksi manusia serta dapat mengukur berbagai parameter seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan kualitas udara yang secara real time. Data yang dikumpulkan mencakup informasi yang dari berbagai sumber termasuk interaksi pengguna di media sosial, transaksi digital, dan aktivitas online lainnya. Yang kedua ada pengolahan dan analisis, di mana setelah data terkumpul, langkah selanjutnya dapat menggunakan AI dan machine learning untuk mengenali pola dalam data yang besar dan kompleks. Proses ini melibatkan beberapa tahap, yakni pembersihan data, pembagian data, serta algoritma pembelajaran mesin yang mengidentifikasi pola dan membuat prediksi. Misalnya, algoritma dapat digunakan mendeteksi perilaku abnormal atau memberikan rekomendasi berdasarkan pola yang teridentifikasi dalam data. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, di mana melibatkan pengguna basis pengetahuan untuk menyimpan informasi relevan dan mesin inferensi untuk mekanik kesimpulan dari data tersebut. Dengan demikian, keputusan yang dapat diambil dapat lebih tepat dan berbasis data meningkatkan efektivitas dalam berbagai aplikasi seperti manajemen, lingkungan, serta pemasaran. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya, lingkungan cerdas dan berkelanjutan. Pertama, efisiensi energi. Efisiensi energi adalah upaya untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sederhananya, kita ingin mendapatkan hasil yang sama namun dengan menggunakan energi yang lebih sedikit. Efisiensi energi itu penting. Pertama, menghemat biaya. Penggunaan energi yang lebih sedikit berarti tagihan listrik yang lebih rendah. Kedua, melindungi lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ketiga, meningkatkan kemandirian energi, mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Kedua, pengolahan limbah. Pengolahan limbah adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengelola, dan menangani limbah atau sampah dari sumbernya hingga pembuangan akhir. Tujuan utama dari pengolahan limbah adalah untuk minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Penggunaan sumber daya. Penggunaan sumber daya optimalisasi air dan energi dalam sektor pertanian dan perkotaan. Penggunaan sumber daya mengacu pada bagaimana manusia memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada seperti air, tanah, mineral, dan energi. Slide selanjutnya, inovasi terbaru dalam lingkungan cerdas. Kecerdasan buatan yang lebih canggih. Kemampuan analisis prediktif yang semakin pasti merupakan salah satu ciri khas dari kecerdasan buatan lebih canggih dengan memanfaatkan data yang melimpah dan algoritma yang semakin kompleks. AI dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang baru. 5G dan IoT terintegrasi. Akses data real time yang lebih cepat dengan kecepatan tinggi yang ditawarkan 5G data dari perangkat IoT dapat dikirim dan diterima dengan sangat cepat. Misalnya sensor di pabrik bisa langsung dikirimkan dan data tentang kondisi mesin komputer pusat sehingga masalah segera diatasi. Singkatnya, 5G dan IoT dalam adalah kombinasi yang sangat kuat kecepatan tinggi dan cakupan luas dari 5G memungkinkan perangkat IoT untuk berkomunikasi secara realita membuka peluang untuk investasi dan efisiensi yang lebih besar. Teknologi blockchain. Teknologi blockchain adalah inovasi yang sangat menjanjikan dalam meningkatkan transparansi dan keamanan data dengan sifatnya mendesentralisasi, transparan, dan aman. Blockchain memiliki potensi untuk mengubah banyak industri dan cara kita berinteraksi dengan data. Selanjutnya akan dibacakan share. Baik kelebihan dan kekurangan lingkungan cerdas. Kelebihan Kelebihannya yaitu meningkatkan kualitas hidup. Ini menunjukkan bahwa adanya upaya untuk membuat kehidupan masyarakat lebih baik, misal melalui penyediaan fasilitas yang lebih baik dalam lingkup yang lebih bersih atau layanan publik yang lebih efisien. Yang kedua, efisien tinggi. Arti segala sesuatu dilakukan dengan cara lebih efektif dan produktif, sehingga menghasilkan yang lebih baik dengan sumber daya yang lebih sedikit. Pengelolaan sumber daya lebih baik. Ini menunjukkan adanya upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan sehingga tidak merusak lingkungan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Kekurangannya, kebocoran data, informasi pribadi atau sensitif dapat dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Serangan cyber, sistem dapat diretas atau dihambat oleh
segera- serangan cyber seperti malware, ransomware, atau phishing. Yang ketiga, penyalahgunaan data. Data yang dikumpulkan dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis atau ilegal. Resiko privasi data, pelacak. Yang pertama, pelacakan. Aktivitas pengguna dapat dilacak dan dianalisis tanpa izin oleh pengguna. Yang kedua, profiling. Data pribadi dapat digunakan untuk membuat profil individu tanpa persetujuan mereka. Jadi banyak di luar sana seperti kasus zaman sekarang WhatsApp, mereka itu mengambil data kita, jadi mereka itu tahu orang tua kita atau keluarga-keluarga kita. Yang ketiga, diskriminasi. Informasi pribadi yang sensitif dapat digunakan untuk mendeskripsikan individu atau kelompok tertentu. Slide selanjutnya, prediksi masa depan di lingkup cerdas. Yang pertama, revolusi industri. Revolusi membawa dampak yang sangat luas, baik positif maupun negatif. Beberapa di antaranya adalah pertumbuhan pertumbuhan yang meningkat, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, urbanisasi. Perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan akibat indus- industrialisasi. Yang ketiga, perubahan sosial. Munculnya kelas pekerjaan baru, perubahan struktur keluarga, dan perubahan gaya hidup. Yang ketiga, teknologi baru. Munculnya beberapa teknologi baru yang mengubah cara manusia bekerja dan hidup. Pencemaran lingkungan, pengguna bahan bakar fosil dan industrialisasi menyebabkan masalah lingkup seperti polusi udara dan air. Yang keempat, ketimpangan sosial. Industrial juga menciptakan kesenjangan sosial yang cukup besar antara pemilik modal dan pekerja. Dampak masa depan yang baik bagi revolusi industri adalah mekanisme. Mekanisme pengguna mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Jadi zaman sekarang tuh mulai ada seperti di Jepang ada robot-robot yang membajak sawah dan lain-lainnya. Industrialisasi, peralihan dari produk berbasis rumah tangga ke produksi berbasis pabrik. Yang ketiga, urbanisasi, pertumbuhan pesat di kota-kota besar yang tidak merata. Inovasi teknologi, munculnya teknologi baru secara terus-menerus. Yang terakhir, globalisasi. Perekonomian dunia akan semakin terintegrasi. Yang selanjutnya, kota-kota pintar. Nah, prediksi masa depan yang pertama, integrasi yang lebih mendalam. Nah, IoT yang lebih luas, jaringannya benda-benda fisik yang terhubung oleh IoT akan semakin meluas dan menghubungkan segala sesuatu, mulai dari lampu jalan hingga sistem transportasi publik. Kecerdasan AI yang lebih canggih akan semakin berperan dalam mengelola lalu lin- lalu lintas, mengoptimalkan pengguna energi, dan memberi layanan publik secara personal. Data besar, pengumpulan dan analisa data dalam skala besar akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Yang kedua, keberlanjutan. Energi bersih. Kota pintar akan semakin bergantung pada energi terbaru seperti tenaga surya dan angin. Transportasi keberlanjutan. Kendaraan listrik dan sistem transportasi umum akan yang lebih efisien, akan mengurangi emisi dan kemacetan. Yang ketiga, kualitas hidup yang lebih baik. Layanan publik yang akan lebih baik, pendidikan dan keamanan akan semakin mudah diakses di
dan berkualitas. Ruang publik yang lebih hijau. Kota pintar akan lebih banyak ruang hijau dan fasilitas rekreasi untuk meningkatkan kualitas hidup warga, keamanan yang ditingkatkan. Sistem keamanan yang terintegrasi akan membuat kota lebih aman dari kesejahteraan dan kejahatan. Yang keempat, partisipasi warga. Pemerintah yang akan pemerintah yang lebih transparan. Warga dapat ber- berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan melalui platform digital. Layanan polarisasi, layanan publik akan disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu. Prediksi masa depan ya, kecerdasan kesejahteraan dalam masyarakat. Yang terakhir, kualitas hidup yang lebih baik. Lingkungan yang lebih bersih dengan pemantauan kualitas udara secara real time serta pengelolaan limbah yang efektif. Kota pintar dapat menciptakan lingkungan lebih sehat. Transportasi yang lebih efisien. Sistem transportasi pintar seperti bus, kereta yang terintegrasi, serta infrastruktur untuk pelayanan perjalan kaki dan pesepeda dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas. Layanan publik yang lebih baik. Layanan kesejahteraan, pendidikan, dan keamanan dapat ditingkatkan dengan teknologi seperti telemedik, telemedicine, dan e-learning dan sistem pengerjaan pengawasan berbasis AI. Yang kedua, produktivitas. Pengguna energi yang efisien. Teknologi seperti bangunan hijau dan sistem manajemen energi cerdas dapat menghemat energi dan mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas. Infrastruktur yang baik dan akses yang mudah ke dalam informasi dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, keterlibatan warga. Pemerintahan lebih transparan pada platform-platform memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam pengambilan dan mengawasi kinerja pemerintah. Komunitas yang lebih kuat. Teknologi dapat memfasilitasi interaksi sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di komunitas. Prediksi prediksi masa depan pada kesejahteraan masyarakat, kota lebih inklusif, kota pintar akan dirancang untuk mengakomodasikan kebutuhan semua warga, termasuk kelompok marginal. Yang kedua, kostumisasi layanan. Layanan publik akan semakin personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kalau yang ketiga, kolaborasi yang lebih kuat. Kota pintar akan mendorong kolaborasi antara pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat. Yang keempat, keberlanjutan yang lebih terjamin. Kota pintar akan menjadi pusat inovasi dalam mengembangkan masalah solusi untuk masalah lingkungan. Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yaitu kesenjangan sosial, privasi, keamanan, dan biaya. Sekian dari saya, mungkin saya balik ke Muhammad Hafiz. Oke, apakah ada yang mau bertanya, teman-teman sekalian? Boleh langsung aja di chat. Nanti kita akan kumpulkan dulu informasi dari PPT kami dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Michael Karis. Bagaimana kita memastikan bahwa lingkungan cerdas tersebut dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari usia, kemampuan, atau latar belakang sosial ekonomi? Kemungkinan besar kami akan membuat desain yang universal dalam perkembangan teknologi dan infrastruktur dari lingkungan cerdas. Ini berarti kita akan merancang sistem yang mudah digunakan oleh semua kalangan orang, termasuk orang yang memiliki keterbatasan sensorik, eh, apa ya, keterbatasan fisik, sensorik, atau kognitif. Kemudian untuk latar belakang sosial ekonomi, em, kita bisa saja memberikan subsidi atau program bantuan bagi masyarakat yang berpenghasilannya rendah untuk mengakses teknologi dan layanan di lingkungan cerdas seperti akses internet, perangkat pintar, dan pelatihan tentang digital. Dan yang poin terakhir mungkin menyediakan akses poin gratis untuk teknologi dan layanan digital seperti WiFi gratis di ruang publik dan perpustakaan. Mungkin itu saja untuk sementara ya. Apakah sudah jelas, Mas Michael Karis? Iya, cukup. Terima kasih. Wow, oke baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Ismail, yang mana pertanyaannya berdasarkan materi ini, prediksi masa depan lingkungan cerdas, apakah di Kalimantan Timur sudah ada implementasi kota pintar khususnya pada wilayah IKN? Tentu saja sudah ada prediksinya, di mana prediksi masa depan lingkungan cerdas ini menunjukkan potensi signifikan dalam penciptaan kota-kota yang lebih efisien, terutama di lingkungan atau di wilayah ibu kota negara IKN. Dan ada telah langkah-langkah ada signifikannya untuk mengimplementasi kota pintar, ya ini beberapa titik utama terkait implementasi kota kota pintar di IKN, yaitu ada yang pertama Smart City Concept, di mana pemerintah Indonesia telah mengembangkan konsep Smart City yang akan diimplementasikan di IKN, yang bertujuan untuk menciptakan kota-kota yang sehat, efisien, produktif, dan bersahabat bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda. Yang kedua ada digital literacy atau bisa disebut otorika IKN, dapat memberikan literasi digital kepada warga lokal untuk memastikan keberlangsungan masyarakat adat di IKN. Ini merupakan bagian integral dari proses transformasi digital di kota tersebut. Yang ketiga, infrastruktur berkelanjutan, di mana pembangunan IKN direncanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemanfaatan teknologi hijau. Contohnya jaringan listrik yang cerdas akan mengelola konsumsi energi dengan lebih efisien serta mengoptimalkan sumber energi terbarukan untuk mengurangi emisi pada karbon. Yang keempat, integrasi teknologi menggunakan IoT dan kecerdasan buatan AI akan digunakan untuk mengintegrasikan sistem teknologi dan informasi secara infrastruktur perkotaan. Ini dapat membantu dalam pengumpulan data real-time, identifikasi pola, dan pengambilan keputusan yang optimal. Yang kelima, ada pengembangan pertanian berkelanjutan. IKN juga dirancang untuk memiliki kebijakan dan program-program pertanian berkelanjutan yang tidak akan merusak lingkungan sekitar. Petani di wilayah tersebut akan diminta untuk melakukan teknologi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pembangunan
untuk pertanian di wilayah IKN tersebut. Jadi, IKN telah mengambil langkah-langkah tersebut untuk mengimplementasikan kota pintar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Baik, sekiranya segitu jawaban saya untuk soal dari Muhammad Ismail, apakah bisa dipahami? Oke, sip. Terima kasih. Bisa dipahami. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Heru ya. Eh, ini sudah dipersingkat ya. Jadi apa sudah ada peranan atau manfaat blockchain yang sudah diterapkan di Indonesia? Menurut pengetahuan saya ya,
Jadi di Indonesia itu untuk blockchain saat ini itu tuh lebih banyak didukung oleh kerangka regulasi dahulu ya. Jadi sementara ini penerapannya itu masih praktisnya itu masih terbatas. Jadi penggunaan blockchain itu terutama yang terlihat dalam transaksi kripto dan pembayaran digital itu seperti sistem kris dari Bank Indonesia ya. Jadi beberapa sektor yang menjajaki blockchain itu mencakup retail, keuangan, dan perdagangan komoditas. Nah, untuk regulasinya sendiri itu yang ada seperti UU ITE dan peraturan Bapepti ya. Jadi telah memberikan dasar hukum untuk aplikasi blockchain, terutama di perdagangan aset kripto. Jadi untuk eh, blockchain sendiri itu ya eh, menawarkan beberapa manfaat besar sih untuk Indonesia ya. Cukupnya dalam eh, transaksi yang lebih cepat gitu ya. Dan juga murah. Jadi transparansi dalam pencatatan transaksi itu serta pengamanan data yang lebih tinggi. Jadi ini tuh berguna dalam mengurangi biaya ya, biaya transaksi dan memastikan data yang nggak dapat diubah. Jadi di Indonesia sendiri itu meskipun teknologi blockchain-nya belum sepenuhnya diterapkan secara luas, perusahaan itu ada yang sudah mulai mengadopsinya ya, terutama dalam sektor keuangan dan perdagangan digital. Jadi beberapa perusahaan blockchain sendiri itu bergabung dalam Asosiasi Blockchain Indonesia untuk mendukung pengembangan lebih lanjut. Itu yang dapat saya sampaikan. Apakah sudah jelas? Jelas, Mas Alfa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Karena sudah semua pertanyaan sudah kami jawab, maka akan saya tutup presentasi dari kelompok Intel. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.